Usman, lalu bagaimana juga kami ingin mengetahui koordinasi dari Kominfo tentunya sejauh ini terhadap platform global seperti halnya Google Play dan juga Apple Play yang tentunya ini bisa saja terdapat game atau mobile game yang masuk di sana atau di dalamnya yang juga membawa esensi dari judi online di dalam game tersebut. Silakan Pak Usman. Iya, jadi kita selalu berkoordinasi dengan platform global. Tentu Google Play ini kan ada di bawah Google dan perwakilannya di Indonesia juga ada. Kita pernah memanggil mereka untuk berdiskusi maupun untuk memberikan peringatan-peringatan atau juga kita mengirim surat ke mereka memberikan peringatan terkait dengan masih adanya konten judi online di platform mereka. Ya, kita bahkan juga pernah berdiskusi dengan Google agar bagaimana Google bisa menciptakan aplikasi ataupun teknologi yang bisa mencegah menyusupnya atau masuknya judi online ini di internet, ya, di platform. Nah, tetapi memang belum kita dapat informasi sejauh apa pengembangan teknologi tersebut kalau bisa begitu kan. Ya, artinya kita terus melakukan pengawasan dan platform-platform tersebut berkomitmen, ya. Apapun nanti misalnya di Google Play ada aplikasi yang terkait dengan judi, ya tentu kita akan melakukan take down. Kita akan meminta Google ataupun platform lain, platform global untuk men-take down itu, ya. Tidak bisa di Indonesia itu kita sudah sampaikan judi dilarang dalam bentuk apapun. Oke, baik. Saya akan kembali ke Mas Cipto. Mas Cipto, dari Agi sendiri mengamati begitu ya perkembangan game online yang juga disusupi ternyata oleh judi online di dalamnya. Bagaimana juga dari Agi memastikan bahwa memang para anggota dari Agi ini tidak ada yang memasukkan esensi dari judi online di dalam game mereka? Ya, Mas Bram. Kami terus-menerus berkomunikasi dengan member-member kami ya dan teman-teman kami di industri yang bergabung di Agi. Setiap kali mereka mengeluarkan atau berencana untuk menerbitkan game baru, mereka berkonsultasi dengan kami untuk memastikan bahwa kontennya sesuai. Dan sekarang dengan adanya IGRS juga atau klasifikasi umur untuk game, kami menghubungkan mereka dengan pihak-pihak Kominfo untuk memastikan bahwa memang di dalamnya memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, dengan ada pengecekan ini harapannya game-game ini ketika nanti sudah diterbitkan untuk publik tidak memiliki konten-konten judi online. Seperti yang saya katakan, banyak dari pelaku atau pelaku-pelaku judi online ini yang menerbitkan game-game yang mengandung esensi judi online itu bukan tergabung dalam Agi dan seringkali adalah perusahaan luar negeri. Jadi kami sangat mendukung usaha pemerintah dan dalam hal ini Kominfo untuk mengetatkan regulasi supaya di kemudian hari game-game yang seperti ini bisa dihalangi untuk tidak menyebar di masyarakat kita ya. Oke, baik. Bisa langsung dijawab juga Pak Usman untuk pengetatan regulasi begitu yang diharapkan oleh Asosiasi Game Indonesia yang mana dari developer, justru dari developer luar bukan dari domestik. Silakan Pak Usman. Ya, jadi kita sudah punya peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020. Ya, seluruh PSE itu harus terdaftar. Ya, harus terdaftar. Kalau tidak terdaftar, maka kita akan melakukan pemblokiran. Ya, kalau menjadi anggota Agi ini kan sukarela, sifatnya volunteer. Ya, tetapi mematuhi regulasi bahwa mereka harus terdaftar itu adalah mandatori ataupun kewajiban. Dan kalau tidak mendaftar, kami akan lakukan pemblokiran. Ya, kita mungkin ingat cerita tahun 2022 itu Steam pernah kita blokir. Steam itu kan aplikasi berisi game ya. Itu pernah kita blokir karena dia tidak mendaftar. Tapi begitu dia mendaftar kita buka lagi. Jadi bukan halangan bagi kami. Kalau bagi Agi barangkali ya karena dia hanya punya kewenangan kepada anggotanya ya. Tetapi kalau Kominfo ini bisa melakukan pemblokiran kalau dia tidak terregistrasi, kalau dia mengandung judi online begitu. Nah, ini terus kami lakukan, ya, terus kami lakukan. Kami tidak melihat apakah dia anggota atau bukan, ya. Kalau dia mengandung judi online dan tidak terregistrasi, itu kita akan blokir. Oke, baik Pak Usman. Secara tegas begitu ya, tidak terregistrasi langsung diblokir oleh Kominfo. Lalu
regulasi yang seperti apa, Mas Cipto, yang kiranya juga diharapkan dari AGI, kiranya sudah dijelaskan tadi oleh Pak Usman, untuk yang tidak teregistrasi atau developer atau game, sudah berbentuk game, masuk ke dalam negeri, ini langsung bisa diblokir oleh Kominfo. Silakan, Mas Cipto. Ya, kami sangat mendukung sebetulnya approach atau pendekatan yang tegas seperti ini dari Kominfo. Kami sangat apresiasi sekali gitu. Dan bahkan ketika misalnya ada pelaku game dari luar yang tidak mendaftar di dalam PSE, lalu ditindak, tapi kemudian ketika mereka sudah mendaftar, mereka kemudian dibuka lagi, itu menurut saya message yang sangat kuat ya, bahwa kalau kita punya regulasi harus diikuti gitu. Antara lain yang kami juga apresiasi bahwa dalam Peraturan Menteri Kominfo nomor 2 tahun 2024, sekarang klasifikasi game diwajibkan. Dulu sebelumnya di tahun 2016 ketika peraturan itu pertama dibuat, itu hanya disarankan. Jadi sekarang sudah diwajibkan, sehingga dan itu nanti akan mengikat juga atau berhubungan dengan PSE-nya gitu. Jadi ketika diketahui bahwa game ini memiliki konten yang menyalahi klasifikasi game, misalnya memiliki konten judi, kemudian ada metode bagi Kominfo untuk bisa memblokirnya melalui PSE. Jadi menurut saya regulasi yang sedang dibuat ini mungkin memang butuh waktu ya untuk diterapkan dan untuk dilegalisasi gitu ya, karena membuat peraturan mungkin memang butuh waktu. Tapi kami melihat banyak langkah positif yang menuju ke arah regulasi yang lebih ketat untuk melindungi masyarakat kita dari konten yang tidak baik. Lagi-lagi kami dari Asosiasi Game ingin game itu dilihat sebagai media entertainment yang baik ya, bahkan bisa mengedukasi masyarakat dan merupakan konten yang positif itu, walaupun mungkin tidak semua game untuk semua umur. Tapi kita sangat mendukung untuk game-game seperti ini yang tidak sesuai dengan budaya kita ya, bahwa perjudian kan ilegal di Indonesia dalam bentuk apapun. Kami sangat mendukung mereka untuk ditindak tegas. Oke, baik. Mas Cipto, selain regulasi yang juga diperketat atau pengawasan regulasi, sebetulnya sanksi apa yang kiranya juga bisa diterapkan, kiranya dapat membuat efek jera juga bagi para developer nakal yang membuat unsur judi di dalam game yang mereka buat? Ya, kalau kami lihat sebetulnya walaupun bagaimana caranya mungkin agak sulit ya, tapi bukan hanya produk gamenya yang perlu diberi sanksi, tapi juga pelakunya gitu. Nah ini di dunia game atau konten digital seperti sekarang, ini mungkin teramat sangat sulit ya, karena kadang-kadang kita tidak tahu siapa yang membuat sesuatu. Nah, oleh karena itu bekerja sama dengan platform-platform internasional seperti Google Play, Apple Store, atau Steam tadi dibilang, itu merupakan metode yang baik untuk bisa mengetahui sebetulnya siapa sih yang ada di belakang game atau produk yang menyalahi aturan ini. Sehingga nanti yang bisa diberi sanksi bukan hanya gamenya diblokir atau ditutup, tapi juga si pihak yang membuat game tersebut yang sudah melanggar hukum itu dikenakan sanksi. Misalnya tidak boleh lagi menerbitkan game di Indonesia gitu. Menurut saya karena seringkali ya produk-produk itu sebenarnya datang dari penerbit yang itu lagi gitu. Jadi gamenya misalnya namanya A gitu, harusnya dia ditutup, ya tinggal terbitkan lagi dengan nama lain. Itu kan sulit sekali ya untuk kita atur di dunia digital seperti ini gitu. Jadi saya sangat mengerti juga tantangannya dalam melakukan penegakan hukum gitu. Idealnya kita bisa melakukan itu, dan menurut saya salah satu regulasi yang sedang disusun untuk memungkinkan itu terjadi adalah dari tim Kominfo juga sedang menyusun regulasi agar penerbit game online dari yang menerbitkan game di Indonesia di masa depan akan harus memiliki entitas atau bekerja sama dengan entitas di Indonesia. Dengan begitu itu akan terdaftar, akan jelas siapa pelakunya, dan akan bisa ditindak dengan lebih mudah. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Usman. Pak Usman, sekarang kan memang pemerintah membentuk Satgas Judi Online begitu ya. Apakah juga nantinya atau di beberapa waktu nanti bisa saja untuk pelaku ini juga dapat dijerat hukuman seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Cipto? Iya, kalau berdasarkan KUHP ya pasal 303, pelaku ini tentu melakukan pelanggaran hukum, ya larangan bermain judi. Ya, jadi pelaku ini kalau yang dimaksud adalah pemain, ya ini tentu memang mestinya terkena sanksi ya. Tetapi memang kita dalam konteks ini kan harus bijak juga kalau yang namanya pemain. Ya, kalau dia anak-anak tentu kan perlakuannya harus berbeda.
ya kalau anak-anak yang bermain judi online misalnya termasuk melalui game begitu. Nah, tapi ada pelaku yang lebih besar lagi yang menjadi pangkal beredarnya judi online ini, yaitu bandar. Nah, bandar ini juga kita kejar ya, polisi sudah menangkap beberapa di antaranya begitu. Nah, jadi ya memang pelaku harus terkena sanksi ya, tinggal sanksinya seperti apa tergantung pelakunya memainkan judinya pada tingkat apa begitu ya. Ada yang tingkat kecil-kecil, ada yang sampai tingkat ya bandar tadi itu begitu.